Jumpa lagi dalam renungan edisi Kamis 20 November 2022. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan 28. Bacaan Injil hari ini mau mengajak kita mau berbicara tentang penyertaan Tuhan yang akan selalu ada bagi mereka yang berpegang dan yang percaya pada Yesus. 3 tahun yang lalu, dunia dilanda oleh pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang akhirnya kehilangan nyawa dan banyak orang merasa khawatir akan hidupnya. Berbagai cara ditempuh untuk mempertahankan diri guna menyelamatkan hidup masing-masing. Keadaan ini membuat orang tentunya merasa takut dan cemas, bukan hanya dengan keadaan ataupun rasa sakit yang dialami oleh orang lain, tetapi juga mengalami kekhawatiran terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya saja, suami istri, ketika seseorang dari mereka menderita COVID, maka akan terpisah. Tidak hanya itu, bahkan orang pun menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Namun demikian, tidak hanya hal-hal buruk yang terjadi pada masa COVID-19. Ada juga hal-hal yang baik, yang positif, yang dapat ambil maknanya dari peristiwa ini. Yang pertama, kita lebih banyak meluangkan waktu dengan keluarga. Yang kedua, kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan melalui berbagai cara. Misalnya saja dengan doa-doa pribadi. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang kehancuran Yerusalem. Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan menyerang kerajaan. Kekhawatiran akan melanda semua orang, tetapi tidak dengan orang-orang yang percaya dan yang berpegang pada Yesus. Yang terjadi bagi mereka yang percaya pada Yesus adalah mereka tidak merasa takut, mereka tidak merasa cemas, tidak merasa khawatir akan hal-hal dan akan bahaya yang mengancam hidupnya. Karena mereka percaya bahwa dalam Yesus ada keselamatan, dan hanya pada Yesus lah keselamatan dapat terjadi. Bacaan Injil hari ini mau mengingatkan kita bahwa hidup manusia bukan hanya terdiri dari rentetan peristiwa-peristiwa baik, tapi juga peristiwa-peristiwa buruk ataupun peristiwa-peristiwa yang kurang baik dapat melanda hidup kita. Semua dapat berubah dalam hidup, tetapi tidak dengan Yesus. Peristiwa-peristiwa baik kita alami. Suatu saat kita juga pasti mengalami peristiwa-peristiwa buruk. Kita mungkin hari ini merasa gembira, dan besok atau hari-hari lain kita mungkin akan merasa sedih. Hari ini kita berpesta, dan mungkin besok kita akan berduka cita. Semuanya dapat berubah dalam hidup kita. Semuanya dapat terjadi dalam hidup kita. Yang tidak dapat berubah sama sekali dalam hidup kita, yakni kasih Tuhan. Yesus selalu menjanjikan kepada kita hal-hal yang baik. Tetapi Yesus juga mau menginginkan hal-hal yang baik itu datang dari kita sendiri. Janji keselamatan yang Ia berikan bagi kita juga tidak pernah berubah. Keselamatan yang Ia wartakan berapa ribu tahun yang lalu ketika Ia datang ke dunia ini, Ia juga menjanjikan keselamatan itu bagi kita yang sekarang hidup di dunia ini. Keselamatan kita adalah prioritas Tuhan.
Keselamatan kita adalah cinta kasih Tuhan yang nyata. Karena untuk itulah Yesus datang bagi kita. Yesus menjanjikan keselamatan bagi kita agar kita dapat hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi orang-orang yang berpegang teguh di saat dia mengalami kecemasan, di saat dia mengalami kekhawatiran, atau ketika dia berpegang pada ajaran Yesus, dia memegang teguh Yesus sebagai pedoman hidupnya, pasti di akhirnya dia akan merasa sukacita. Itulah yang terjadi pada Santo yang hari ini kita rayakan, yakni Santo Andreas Dunglag, seorang martir. Andreas Dunglag dalam hidupnya ia mau memberikan dirinya percaya kepada Tuhan. Ia mau mewartakan Yesus. Tetapi ia juga yakin bahwa dengan mewartakan Yesus ada pengorbanan juga yang harus ia berikan. Dan pengorbanan yang paling konkret yang ia berikan adalah dengan memberikan nyawanya. Kematian Santo Andreas Dunglag bukanlah hal yang sia-sia. Justru dengan kematiannya semakin membuahkan benih-benih iman, semakin menumbuhkan orang-orang yang percaya bahwa keselamatan hanya datang dari Yesus, dan keselamatan itu terjadi apabila kita hanya dan mau berpegang pada Yesus. Saudara-saudara sekalian, semoga kita mampu menjadi orang-orang yang percaya pada Yesus. Kita mau berpegang pada ajaran Yesus, serta kita mampu meneladani sikap Kristus dalam hidup kita. Karena dengan berpegang, dengan meneladani, dengan percaya kepada Yesus, janji keselamatan itu nyata dalam hidup kita. Tapi semua itu akan terasa sia-sia bila semuanya itu tidak kita lakukan dalam sikap dan perbuatan kita. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang kesetiaan, ketika kita berbicara tentang kepercayaan dan berpegang pada Yesus dan meneladani Yesus, harus kita tunjukkan lewat sikap-sikap kita. Dan dengan sikap kita, kita tidak hanya mengarahkan orang lain kepada Yesus, tetapi kita juga mampu membawa orang lain kepada Yesus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra